Halo teman-teman, ini pembelajaran kita untuk hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 dengan judul Filipus di Samaria. Diambil dari Kisah Para Rasul 8 ayat 4 sampai 25. Jangan lupa baca dulu ayatnya. Setelah itu kita akan memahami apa cerita dalam Alkitab tersebut. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, ASM mengetahui bahwa Filipus melayani di Samaria, dan yang kedua, ASM percaya bahwa Roh Kudus akan menolong murid-muridnya dalam melayani orang lain. Jadi diharapkan mereka mengerti tokoh yang kita pelajari yaitu Filipus sendiri, bahwa dia salah satu murid Tuhan Yesus yang melayani di Samaria, dan juga mengingatkan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa Roh Kudus itu akan menolong setiap murid-muridnya di dalam melayani orang lain. Ayat hafalan diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tokoh yang dipelajari dalam pelajaran kita yaitu Petrus, Yohanes, Filipus, dan juga Simon. Kita perlu mengetahui latar belakang dari cerita ini, bahwa Petrus dan Yohanes melanjutkan pelayanan mereka ke Samaria. Seperti kita ketahui, mereka berdua sudah melakukan banyak hal ketika mereka menyembuhkan banyak orang yang sakit, yang lumpuh, bahkan banyak mujizat-mujizat yang mereka kerjakan. Dan saat ini mereka melanjutkan pelayanan mereka ke Samaria. Injil sudah banyak diberitakan, dan juga dari pemberitaan Injil itu banyak orang yang percaya kepada Yesus, bahkan mereka menerima diri untuk dibaptiskan. Selanjutnya, yang menjadi latar belakang mengapa Filipus melayani di Samaria adalah karena kebutuhan yang meningkat pada saat itu. Kebutuhan akan pelayanan bagi jemaat, khususnya pelayanan meja atau yang kita kenal saat ini diaken atau diakon, sangat dibutuhkan sekali. Nah, itu sebabnya dipilihlah 7 orang diakon, dan salah satunya itu adalah Filipus. Nah, pelayanan meja ini dilakukan untuk melayani para janda yang terabaikan dengan berfokus pada misi pemberitaan Injil. Lalu kita melihat di sini ada satu nama yang muncul, yaitu Simon. Nah, Simon ini bukan murid Yesus, bukan dari 12 murid Yesus itu ya, tetapi Simon ini adalah orang yang memiliki ilmu sihir atau seorang penyihir, dan dia memang berasal dari Samaria. Setelah kita mengetahui latar belakang dan juga beberapa tokoh yang akan kita pelajari, nah sekarang kita masuk pada bagian inti. Filipus adalah salah seorang murid yang melayani di kota Samaria. Tujuan Filipus datang ke Samaria adalah untuk menolong orang banyak, menyembuhkan orang. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes di kota-kota lain selain Samaria. Petrus dan Yohanes mendengar bahwa Filipus ini melakukan pekerjaan besar bagi orang-orang Samaria, maka mereka mengunjungi Filipus dan juga membaptis orang-orang yang telah percaya kepada Yesus. Ketika Petrus dan Yohanes sampai di Samaria, terdengar kabar bahwa Filipus memberitakan kabar tentang Raja Penyelamat, yaitu Yesus sendiri. Dan ketika Filipus berbicara, mengajar, dan bahkan membuat banyak mujizat, banyak orang di sana yang sangat terpesona. Nah, salah satunya itu adalah Simon. Nah, di sini adalah kata kunci yang dilakukan oleh Filipus dalam menceritakan kabar baik adalah bahwa dia menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Ini sama seperti Petrus dan Yohanes ketika mereka ada dalam persidangan. Mereka berani untuk bersaksi mengatakan bahwa jalan satu-satunya hanya ada di dalam
Yesus. Dan itu pula yang dilakukan oleh Filipus. Dan setiap hal yang disampaikan oleh Filipus membuat orang percaya. Begitu pula Simon pada saat itu. Seperti dijelaskan di awal tadi, bahwa Simon itu adalah satu-satunya orang yang memiliki ilmu yang hebat, yang luar biasa menurut orang Samaria pada saat itu. Karena dia memiliki ilmu sihir dan semua orang Samaria takjub dengan kekuatan sihirnya. Simon melihat ada banyak keajaiban yang dilakukan oleh Filipus. Contohnya, misalnya seperti mengusir roh jahat yang merasuki orang, lalu membuat orang lumpuh bisa berjalan. Menurut dia, ilmu sihir dia pun bisa melakukan itu, tapi Filipus ternyata jauh lebih hebat dari dia. Dan ini membuat Simon sangat-sangat takjub, dan dia menganggap Filipus adalah orang yang sangat luar biasa serta memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan ketika Simon melihat Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan berdoa bagi orang-orang Samaria, banyak orang Samaria menerima Roh Kudus. Dan Simon ikut menjadi pengikut Tuhan Yesus pada saat itu. Tiba-tiba ada hal yang tidak terduga terjadi pada saat itu, yang membuat semua orang kaget. Bahkan Petrus dan juga Yohanes pun kaget dibuatnya. Ternyata Simon menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes supaya dia juga mempunyai kuasa seperti Petrus. Wow, aneh ya. Dia pikir kuasa itu bisa dibeli. Dan tentu saja Petrus tidak mau menerima uang dari Simon penyihir. Simon mengira bahwa kuasa Roh Kudus bisa dibeli dengan uangnya. Tentu saja ini tidak benar dan juga sesat. Petrus menegur Simon dengan keras agar Simon tidak mempermainkan kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Nah, dari cerita tersebut, apa pesan yang didapat? Khususnya dari Filipus itu sendiri. Kira-kira apa ya? Yang pertama, Filipus tetap giat dan semangat menceritakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Nah, tentunya ini bisa dilakukan oleh kita semua. Kita bisa bercerita kepada banyak orang tentang kebaikan dan kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan yang kita jalani, khususnya tentang anugerah pengampunan di kayu salib sehingga kita mendapat keselamatan. Nah, anak-anak bisa bercerita ya, bahkan seharusnya kita yang menjadi teladan buat anak-anak sekolah minggu kita. Mereka bisa cerita minimal di dalam rumah mereka dulu, bercerita kepada mamanya, bercerita kepada papanya, bercerita kepada kakak, adik, atau mungkin kakek, nenek, semua yang ada, mungkin teman-temannya juga. Dia bisa ceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, bagaimana dia bisa menerima dan merasakan bahkan mendapatkan keselamatan yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus melalui pengampunan di kayu salib itu. Pesan yang kedua adalah Filipus mau menolong orang lain dengan mendoakan mereka dengan kuasa yang berasal dari Roh Kudus. Kita bisa menjelaskan kepada anak-anak sekolah minggu kita apa saja peran Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, salah satunya adalah menolong kita untuk berdoa. Kita bisa mendoakan siapa saja, apalagi di saat seperti ini, doa sangat dibutuhkan. Dan pastinya teman-teman kita, keluarga kita juga membutuhkan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan kita punya kepercayaan dengan iman kita bahwa Yesus akan mendengarkan setiap doa-doa kita, akan mengabulkan setiap doa-doa kita, dan tentunya jawaban setiap doa kita sesuai dengan kehendak dan waktu Tuhan. Peran Roh Kudus yang lain adalah bahwa Roh Kudus bisa menolong kita untuk memahami Alkitab. Nah, dengan kita memahami bahkan mengerti apa isi Alkitab, maka kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau misalnya ada anak-anak sekolah minggu yang belum bisa baca, mungkin orang tuanya atau keluarganya bisa menolong untuk membacakan. Lalu mereka sebelumnya berdoa, meminta pimpinan Roh Kudus supaya mereka mendapat pemahaman, pengertian, sehingga dengan sederhana pula mereka bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang tidak kalah penting, peran dari Roh Kudus bagi orang percaya itu adalah menolong kita untuk beriman kepada Tuhan Yesus. Kita menjadi orang-orang memiliki keyakinan penuh untuk percaya dan bahkan menjadikan Dia sebagai Tuhan dan juga juru selamat kita. Karena kita semua tahu bahwa hanya di dalam Dia keselamatan itu ada. Pesan yang ketiga adalah tidak mempermainkan kuasa Tuhan atau kuasa Roh Kudus. Nah, dalam hal ini memang agak sulit untuk menjelaskan kepada anak-anak kecil karena berdasarkan nalar mereka ini bukan sesuatu yang mudah untuk dipahami, tetapi kita akan coba supaya dengan sederhana kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita. Contoh sederhana yang bisa kita berikan buat anak-anak adalah bagaimana mereka taat kepada orang tua. Kenapa? Karena hanya orang tua yang diberikan kuasa, yang adalah wakil Allah, yang bisa mendidik anak-anaknya, tentunya berdasarkan hikmat dan kuasa dari Allah dan juga dibimbing oleh Roh Kudus, sehingga mereka dibawa dan dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika mereka menjalani kehidupan, anak-anak ini belajar untuk taat kepada orang tuanya. Dan ketika mereka tidak taat, artinya mereka tidak percaya pada kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada orang tua. Dan itu sama artinya dengan mempermainkan kuasa yang diberikan oleh Allah secara langsung kepada orang tuanya. Jadi dalam hal ini juga orang tua punya peran penting untuk menjadi teladan dalam kehidupan anak-anak. Dan itu sesuatu yang penting karena menjadi tanggung jawab buat orang tua sendiri, karena dia adalah wakil Allah di dalam dunia ini. Contoh sederhana yang lain yang bisa dilakukan oleh anak-anak adalah ketika mereka menjadi anak-anak Tuhan, mereka sudah ditebus, mereka menjadi murid-murid Yesus, mereka diberikan karunia. Ada berbagai macam karunia yang mereka dapatkan, yang mereka bisa gunakan untuk melayani orang lain. Namun ketika mereka melayani orang lain, lalu mereka meminta balasan jasa, mereka meminta pamrih, mereka meminta dibayarkan atau merasa ada satu kerugian ketika mereka melayani orang lain, itu sama dengan artinya mempermainkan kuasa Tuhan. Dan itu tidak boleh terjadi, karena ketika kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, dengan karunia itu kita bisa pakai untuk melayani Tuhan. Itulah pembelajaran kita. Saya berharap kita sebagai guru-guru sekolah minggu bisa menjadi teladan bagi anak-anak sekolah minggu, bagaimana kita mau berdoa dan khususnya mendoakan anak-anak sekolah minggu kita, dan meminta bimbingan Roh Kudus ketika kita membaca firman Tuhan dan kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pesan yang lain seperti yang diajarkan oleh Filipus adalah kita menggunakan karunia kita untuk bisa melayani orang lain, ya. Dan yang terpenting adalah ketika kita menggunakan karunia kita tidak perlu mengharapkan balas jasa atau merasa rugi ketika kita melakukan itu semua, karena itu tidak akan menjadi berkat. Dan bukan itu yang diajarkan, bahwa kita harus melayani dengan karunia yang kita miliki dengan penuh sukacita. Oke, selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati.